Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kami dari kelompok 14 kelas C program studi Teknik Elektro angkatan 2020 yang beranggotakan saya sendiri, Diva Adesta Putra Frizen, teman saya yaitu Jamie Arya Dwi Purnama dan Fajar Eka Maulana. Baik, video simulasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas elektronika 1. Dan kami di sini akan membahas dan mensimulasikan rangkaian penyearah setengah gelombang. Jadi pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang penyearah setengah gelombang tanpa filter kapasitor. Nah, dikatakan penyearah setengah gelombang karena penyearah dioda ini hanya melewatkan setengah dari gelombang inputnya. Sedangkan tanpa filter kapasitor karena penyearah ini tidak dilengkapi dengan kapasitor sebagai filter. Prinsip kerja dari penyearah setengah gelombang ini yaitu memanfaatkan sifat dioda, yaitu dalam hal pembiasan dioda. Ada dua macam pembiasan dioda. Yang pertama, bias maju atau forward bias. Yang mana sifat dari bias maju ini, dioda akan melewatkan arus. Sedangkan yang kedua yaitu bias mundur atau reverse bias. Yang mana sifat dari bias mundur ini yaitu dioda akan menahan arus. Oke, berikut ini adalah sinyal sinusoida dari penyearah setengah gelombang tanpa filter kapasitor. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari tegangan DC. Output dari penyearah setengah gelombang tanpa filter kapasitor yang menghasilkan tegangan DC-nya itu sama dengan 2,48 volt. Penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Oke, dikatakan dengan filter kapasitor karena penyearah setengah gelombang ini dilengkapi kapasitor sebagai filter. Kalau kita amati dari sinyal output dan input penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor ini berbeda dengan penyearah setengah gelombang tanpa filter kapasitor. Input dari penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor ini berupa sinyal sinusoida penuh. Ya, ini. Kemudian outputnya yang merah putus-putus ialah penyearah setengah gelombang tanpa filter kapasitor. Sedangkan yang biru ialah penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Maka bisa disimpulkan bahwa output dioda ketika diberikan kapasitor ini akan terdapat tegangan ripple. Berikut ini adalah sinyal sinusoida dari penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Ya, ini adalah rumus dari tegangan ripple. Semakin kecil tegangan ripple, maka semakin baik tegangan DC output penyearah dioda. Ripple dipengaruhi oleh satu, frekuensi. Semakin besar frekuensi, semakin kecil tegangan ripple-nya. Yang kedua, resistansi beban. Semakin besar R beban, semakin kecil tegangan ripple-nya. Yang ketiga, kapasitansi kapasitor. Semakin besar filter, semakin kecil tegangan ripple-nya. Ya, ini adalah contoh perhitungan dari tegangan DC. Output dari penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Ini menggunakan kapasitor dengan 100 mikrofarad dan R1-nya yaitu 1 kilo ohm. Dan
tegangan DC dari penyiar setengah gelombang dengan filter kapasitor yaitu adalah 7,49 volt. Nah, kalau kita bandingkan dengan tegangan DC pada penyiar setengah gelombang tanpa filter kapasitor yaitu 2,48 volt, maka didapatkan nilai dari penyiar setengah gelombang dengan filter kapasitor ini menunjukkan hasil yang lebih baik daripada tegangan DC pada penyiar setengah gelombang tanpa filter kapasitor. Baik, di sini kami akan menguji cobakan sebuah, langsung ke dioda. Kita pencet, tekan aja diode, gambar seperti itu, dan juga resistor dengan huruf res, gambar seperti ini. Dan transistor dengan kata trans 2P 2S, jadi gambarnya seperti ini. Juga di tegangan yaitu Fsin yang seperti ini dengan oke. Setelah itu kita masukkan Fsin ke skema dan juga komponen-komponen lainnya. Dari transistor kita sambungkan terlebih dahulu. Juga dimasukin dioda seperti ini, dan juga di resistornya cara terbalik. Nah, kita masukin, kita sambungkan. Tak lupa juga kita memasang ground. Buat ground di sini kita sambungkan. Juga pada osiloskop kita gunakan di sini, kita sambungkan di titik A dan juga pada bagian B. Setelah semuanya terangkai, kita masuk ke Fsin. Setelah masuk ke Fsin, kita ubah di amplitudo sebesar 120 dan frekuensi di sini kami menggunakan 50 Hz. Setelah sudah, kita simulasikan
Itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan dan simulasi penyiaran setengah gelombang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.